Presiden Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Rusia. Presiden Prabowo bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk bicarakan kerjasama di berbagai bidang. Ya, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Vladimir Putin di Istana Konstantin, Saint Petersburg, Rusia berlangsung hangat. Pertemuan kedua kepala negara ini sangat produktif dan menghasilkan sejumlah kesepakatan kerjasama di berbagai bidang, seperti di bidang pertahanan, maritim, dan perdagangan. Bertemu bersama Bapak Presiden. Di semua bidang ekonomi, kerjasama teknis, perdagangan, investasi, pertanian, semua telah mengalami peningkatan yang berarti. Sebagai contoh, pada pertemuan bulan Juli 2024 lalu, Presiden Putin menyampaikan keinginan membuka penerbangan langsung Rusia-Indonesia. Sekarang penerbangan terbesar Rusia terbang 3 kali dalam 1 minggu, Moskow, Bali. Kemudian dalam musim dingin 4 kali dalam 1 minggu. Dan kami membuka peluang, silahkan kalau mau menambah penerbangan, tidak hanya ke Bali, tapi ke kota-kota lain di Indonesia, kami membuka untuk penerbangan langsung. Kami juga sudah mencapai banyak persetujuan baru, dan terutama kami ingin meningkatkan jumlah anak-anak muda Indonesia untuk belajar di Rusia dengan beasiswa dari Индонезия – один из наших ключевых партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши отношения носят обоюдовыгодный характер и стабильно развиваются на основе давних добрых традиций, дружбы и взаимопонимания. Ya, sementara itu dalam pertemuannya dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo bercerita akan sejarah panjang kemesraan Indonesia dan Rusia. Rusia menjadi negara yang membantu Indonesia saat baru saja merdeka. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Bisa dalam kunjungannya ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan diri untuk mengunjungi Pishkov-Shikro Memorial Cemetery di Saint Petersburg. Prabowo pun sempat mendoakan para korban yang gugur. Prabowo meletakkan karangan bunga sebagai simbol penghormatan atas jutaan korban Perang Dunia II yang gugur dalam pengepungan Leningrad. Suasana semakin hikmat ketika suara ketukan 24 metronom mengiringi upacara penghormatan. Rangkaian kegiatan ini ditutup dengan defile pasukan kehormatan. Momen ini sekaligus memperkuat ikatan diplomatik kedua negara dan menjadi bagian dari simbol perdamaian. Kita ke informasi lain, bisa bos dan antara Doni Oskaria melarang istri para pejabat BUMN ikut campur dalam pekerjaan suaminya. Doni juga melarang pejabat BUMN bermain golf saat jam kerja. Dan juga Pertamina juga, Pak Dekan. Untuk Chief Operation Officer dan antara Doni Oskaria menyatakan terdapat kebijakan baru yang harus ditaati oleh para pejabat BUMN. Mulai dari larangan bermain golf di saat jam kerja hingga larangan istri
pejabat ini turut campur dalam segala hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Hal itu dilakukan karena jabatan yang saat ini dipercaya seharusnya dilakukan atas dasar pengabdian kepada masyarakat maupun negara. Doni Sukaria pun melarang para pejabat BUMN memiliki banyak ajudan, apalagi sampai harus selalu dikawal secara ketat. Untuk menjadi saksi, terima kasih loh untuk... Saya nggak mau istri terlibat di dalam urusan kantor. Saya nggak mau tuh istri nonton hordeng, istri nonton penyanyi, istri nonton acara gitu. Ini kan kantor, bukan warisan orang tua gitu maksudnya tuh. Jadi bagi saya ini sebetulnya basic. Tapi basic ini akan mempengaruhi behavior. Karena kalau hal-hal ini dilakukan, behaviornya